Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Wijaya dengan NIM 2405436909369 dari program studi S1 Teknik Elektro C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika 1 tentang persamaan diferensial dengan soal yaitu bayangkan 3,5 tahun pada bangun pagi ingin menjadi apa, insinyur elektro atau pengusaha teknik elektro dengan disangkutkan persamaan diferensial. Jadi untuk jawaban pada soal tersebut, saya ingin menjadi pengusaha teknik elektro. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa teknik elektro dengan ketertarikan di bidang robotika, saya selalu ingin mengembangkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kehidupan manusia. Dalam video ini, saya akan berbicara tentang karir saya dalam robotika dan bagaimana persamaan diferensial memainkan peran penting dalam pekerjaan ini. Dalam 3,5 tahun ke depan, saya membayangkan diri saya bekerja sebagai pengusaha di bidang robotika. Saya ingin mengembangkan perusahaan yang fokus pada pembuatan robot industri yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pabrik-pabrik atau bisnis kecil. Bidang yang saya geluti atau melibatkan pengembangan robot yang dapat berfungsi secara otomatis dalam berbagai industri. Saya tertarik pada robotika industri, di mana robot digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia yang berulang dan berbahaya, seperti pengemasan, pengecekan kualitas, dan pekerjaan lingkungan yang ekstrim. Misalnya, saya ingin menciptakan robot yang dapat melakukan tugas-tugas seperti inspeksi kualitas atau perakitan di pabrik ini. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi di berbagai sektor industri. Oleh karena itu, saya ingin menjadi pengusaha teknik elektro, ingin mengembangkan teknologi-teknologi berada di pabrik-pabrik saat ini, dan juga mengembangkan inovasi saya untuk lebih maju pada bidang teknologi, terkhususnya di bidang robotika. Karena saya melihat prediksi untuk Indonesia di tahun yang akan datang, IoT ataupun AI akan menguasai sebagian Indonesia, karena pada tahun 2025 pun sudah tersebar tentang AI ataupun IoT, terutama di mahasiswa, karena mahasiswa pun sekarang sudah menggunakan teknologi AI, yaitu dengan adanya ChatGPT. Sama seperti itu halnya, saya ingin membuat inovasi tentang robotika di masa depan untuk terkhususnya di bidang robotika. Karena jikalau pekerjaan menggunakan manusia akan mengakibatkan fatal ataupun capek, karena manusia tidak bisa 24 jam untuk bekerja. Bisa pun hanya dilakukan untuk shift kerja, jadi dibagi 2 orang. Tetapi dengan adanya kita menggunakan atau menciptakan mesin seperti arm robot atau lengan robot, kita bisa mengontrol dari jauh dari HP dengan menggunakan aplikasi terkhusus untuk mesin tersebut dan tidak memakan banyak waktu, karena dengan adanya mesin tersebut kita bisa santai ataupun tidak terlalu kerjanya tidak terlalu berat, jadi kita hanya mengecek-ngecek saja. Tetapi pun tidak bisa terlalu santai juga, karena sebagai pengusaha juga harus mengecek seperti errornya. Terkadang mesin juga bisa uh, miss error. Jadi kita sebagai pengusaha sebelum menciptakan alat tersebut, trial and errornya harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan kerja ataupun kerugian dalam memproduksi suatu produk ataupun barang jikalau nanti diaplikasikan pada pabrik atau perusahaan besar. Dan sekarang yaitu penerapan persamaan diferensial dalam robotika. Sekarang kita bahas bagaimana persamaan diferensial digunakan dalam robotika.
Dalam di dunia robotika, persamaan diferensial membantu kita untuk memodelkan gerakan robotika, menganalisa dinamisnya sistem robot, dan merancang kontrol gerak robot agar dapat bergerak dengan efisien dan akurat. Sebagai contoh, bayangkan saya merancang sebuah robot dengan lengan yang dapat mengangkat barang atau yang disebut dengan arm robot tadi. Untuk mengendalikan lengan robot ini, kita harus memperhitungkan gaya dan percepatan terjadi pada lengan tersebut. Nah, setiap arm robot itu, setiap untuk mengangkat barang pun, jadi sebelum jadikan arm robot seperti ini. Untuk sebelum turun ataupun hingga mengambil barang, kita memerlukan perhitungan ataupun persamaan diferensial. Jikalau kita tidak melakukan hal tersebut, akan terjadinya miss error atau bisa melakukan kesalahan pekerjaan. Jadi setiap untuk melakukan pergerakan pada arm robot pada start, jadi startnya akan berada di atas seperti ini. Nah, untuk mengambil suatu barang pun kita harus memperhitungkan untuk gerak ke bawah maupun setengah hingga pada saat mengambil suatu barang. Nah, jadi kita menggunakan persamaan diferensial atau yang disebut matematika 1. Nah, untuk setiap derajatnya juga kita perhitungkan, dan jika kita tidak memperhitungkan maka akan menghasilkan fatal itu tadi. Dan untuk alam robot pun seperti halnya kayak berpindah berputar pun kita harus melakukan persamaan diferensial juga, dan harus memperkirakan untuk berputarnya berapa derajat, setengah, ataupun gimana. Dan juga arm robot itu bisa dilakukan seperti kebalik. Nah, kan biasanya tuh bisa dipakai kalau di hal contoh kecil nih, kalau misalnya pakai tidak di perusahaan besar, biasanya itu pakai slider yang bisa bergerak seperti ini. Nah, setelah habis mengambil nanti robot armnya ini bisa berlaku. Nah, untuk memperlakukan ini juga itu ada hitungannya pada programnya, seperti menggunakan Arduino. Nah, itu ada perhitungannya pada programnya. Nanti kita tambahkan persamaan diferensial. Jikalau kita tidak menambahkan hal tersebut, ya tidak akan jadi atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Karena sebelum melakukan rancangan tersebut, kita harus memperkirakan programnya, alatnya, dan juga geraknya, mau aksis X, Y, ataupun Z. Karena kita kalau tidak memperkirakan itu, kita tidak bisa membuat robotnya bergerak gimana. Itu konsep awal. Kurang lebih robot arm seperti itu. Percepatannya pun juga itu harus diatur. Entah cepatnya 100% atau 50%. Kalau 50 berarti tidak terlalu cepat ataupun standar. Kalau 100% sangat amat cepat. Jika lo dibuat 20% berarti tidak terlalu lambat banget, jadi lambat tapi bisa mengikuti dengan baik. Seperti itu kurang lebih. Dan disinilah persamaan diferensial bekerja ya di lengan robot tadi. Dengan persamaan diferensial kita dapat menentukan hubungan antar gaya yang diterapkan pada lengan robot dan perubahannya dalam gerakan, serta memastikan lengan gerak dengan kecepatan yang tepat. Dan yang kedua nih, sebagai contoh lain, jika saya merancang robot mesin otomatis, saya akan menggunakan persamaan diferensial untuk mengontrol pergerakan roda robot dan memastikan robot bergerak dengan cara efisien tanpa menabrak objek atau terjebak di sudut-sudut ruang. Nah, contohnya seperti tadi itu. Selain arm robot ada juga tentang robot mesin otomatis, yang dimana setiap gerakan akan diperkirakan karena akan bergerak sesuai dengan, jika ada debu tuh kan pasti ada sensor yang mendeteksi. Nah, jika ada debu dia akan membersihkan. Jika tidak ada dia akan bisa mati, atau matinya dibuat otomatis ataupun menggunakan tombol. Jika otomatis maka dia akan diam. Apabila ada debu maka dia akan bergerak dan mengikuti sampai debu itu di mana. Dan juga gimana caranya agar robot itu tidak menabrak. Biasanya kan ada sudut-sudut ruang itu. Nah, nggak mungkin kan kalau membersihkan sampai hingga nabrak. Kalau misalnya robot itu sampai nabrak, berarti alat itu gagal atau tidak diperkirakan dengan baik, tidak dibangun dengan baik lah intinya. Nah, jadi kita sebagai pembuat atau pengusaha teknik elektro di khususnya bidang robotik, kita harus memperkirakan
gerak robot tersebut berputar dengan sensor geraknya gimana dan sensor anti tabraknya itu tadi. Jadi harus memperkirakan sekali, terutama pada program. Dan untuk rencana jangka panjang dan langkah-langkah yang saya akan ambil yaitu langkah pertama, untuk mencapai tujuan saya adalah memulai dengan mengasah keterampilan saya di robotik. Saya berencana untuk mengikuti kursus pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak robotik serta mencari magang di perusahaan robotika terkemuka. Ini akan memberi saya wawasan langsung tentang industri dan membantu saya mempersiapkan diri untuk memulai usaha saya. Nah, sebelum untuk memulai usaha yang pastinya saya akan bekerja di suatu perusahaan yang dimana saya bisa mengembangkan skill saya, terutama ide saya, untuk menjadi bekal saya membuat suatu usaha atau menjadi pengusaha terkait itu di bidang robotika. Sebagai pengusaha, saya ingin memulai dengan menawarkan solusi robotika yang terjangkau untuk usaha kecil dan menengah seperti robot pembersih atau robot untuk inspeksi kualitas produk. Ini adalah langkah awal membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut industri robotik yang lebih besar. Setelah memulai proyek kecil, saya berencana untuk memperluas bisnis dengan menargetkan perusahaan manufaktur besar membutuhkan solusi otomatisasi. Saya ingin memastikan bahwa produk saya berkembang dapat menghasilkan dampak positif pada efisiensi dan produktivitas industri. Jadi saya akan melakukan marketing lah, agar orang-orang biar tahu kalau saya memproduksi suatu robot yang dimana bisa digunakan untuk masyarakat, dan selain itu juga bisa digunakan untuk mahasiswa sebagai penelitian. Dan harapan saya ke depannya yaitu dalam 3 tahun, 3,5 ke depan saya berharap menjadi membangun perusahaan yang fokus pada inovasi robotik, menyediakan solusi teknologi yang dapat membantu industri lebih efisiensi dan berkelanjutan. Saya juga berharap dapat melihat dampak langsung dari teknologi yang saya kembangkan di pasar atau masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bayangan saya untuk 3,5 tahun bisa terjadi dan bisa terrealis secara secepatnya. Semoga sesuai dengan harapan saya, semoga Indonesia bisa semakin maju dan terutama di bidang robotik dan bisa digunakan dengan baik oleh mahasiswa, masyarakat maupun orang umum yang lain. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.